Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, paling tidak ada beberapa tipe orang di dalam hidup. Yang pertama, dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tetapi dia tidak mau mencari tahu. Tipe yang kedua, dia tidak tahu, tapi dia mau cari tahu. Tipe yang ketiga, dia tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Nah, yang keempat, dia tahu dan dia mau tahu. Nah, kalau kita melihat kisah yang baru saja kita baca atau kita dengarkan di dalam bagian ini, saya melihat satu pelajaran yang menarik, khususnya di ayat yang ke-8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Satu pengalaman yang saya melihat ini baik sekali, dan Alkitab juga mencatat bagaimana Esau pada akhirnya sadar bahwa selama ini apa yang dia lakukan, yang dia pikir itu benar, ternyata dia bisa menyadari itu sebuah kesalahan. Menarik ya, dia tidak tahu, waktu dia tahu, dia mau tahu. Ada banyak orang terkadang sudah tidak tahu, tidak mau tahu, dikasih tahu juga nggak mau tahu.
Nah, ini bahaya saudara. Tetapi berbeda dengan Esau, dia tidak tahu. Tapi pada akhirnya dia mengetahuinya dan dia mau tahu. Dan tentunya ketahuannya dia, apa yang dia tahu akhirnya mengubah cara pikirnya menjadi lebih baik. Dalam hidup ini ada banyak orang tidak tahu tapi tidak mau cari tahu. Membiarkan begitu saja dan seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Ini menjadi masalah. Ketika orang menjadi sok tahu, akhirnya dia sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Satu pelajaran yang saya lihat ini menarik, kesadaran itu penting. Banyak orang kadang tidak sadar, merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah tahu segalanya. Esau, saya pikir selama ini ya, mungkin dia sudah merasa dirinya paling benar. Sehingga ketika orang tuanya berbicara tentang istrinya, dia menganggap mungkin orang tuanya tidak suka dengan keluarganya. Tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan ketidaksukaannya itu. Hari ini betapa banyak kita seringkali juga nggak mengerti saudara. Ketika seseorang begitu ya, memperlakukan kita, tidak menyukai kita, seringkali kita menyalahkan orang lain yang memang begitu. Padahal tanpa sadar, kita tidak introspeksi di dalam diri kita. Seharusnya kita belajar introspeksi di dalam diri. Kenapa orang begini? Kenapa orang begitu kepada kita? 1-2 orang kah? Atau banyak orang kah? Kalau 1-2 bisa jadi memang karena kesalahan kita. Ya. Tapi kalau banyak orang itu juga kesalahan kita. Artinya begini. Kalau 1-2 mungkin bisa juga orang lain yang terlibat di dalamnya. Tetapi kalau semua orang tidak suka dengan kita, berarti kita yang bermasalah, saudara. Oleh sebab itu kita perlu introspeksi di dalam diri kita, apa yang terjadi pada kita hari-hari ini. Sebagai anak Tuhan, sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang baik? Ya, sudahkah perkataan kita, hidup kita juga menjadi kesaksian yang baik? Atau jangan-jangan seolah-olah kita menderita, ya, tapi sebenarnya itu adalah kita yang menyebabkan dengan sendirinya, bukan karena orang lain. Esau menyadari hal itu. Ternyata memang benar orang tuanya tidak menyukai akan pasangannya. Karena keturunannya dari mana, ya. Bebet bobot masih tetap menjadi sebuah pertimbangan. Hari ini juga tidak jarang kadang orang tua ya atau mertua dengan menantu juga sering ribut ya. Bukan karena apa ya, karena ketidak saling memahami dan ketidak saling mengertian dan ketidak saling penerimaan. Sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga ya. Dan saya melihat kesadaran Esau ini penting banget. Dari situ akhirnya dia mulai belajar. Ya walaupun dia awalnya benci banget sama Yakub ya, dia mau membunuh dia. Tapi ketika dia melihat bahwa Ishak akhirnya juga memberkati hidupnya, dia menyadari akan konsekuensi yang akhirnya dia tanggung. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Kesadaran di dalam diri kita, menyadari kesalahan itu penting. Dengan kita menyadari kesalahan kita sadar apa yang seharusnya kita lakukan. Memang akhirnya Ishak melakukan ini semua, anak-anaknya menyadarinya. Kadang memang momen-momen seperti itu membuat kita sadar ya. Artinya tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup ini, yang tentunya semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah ini yang pentingnya, tidak lari dari masalah tapi menghadapinya. Kita akan mengerti hikmah di balik semuanya itu. Dan ketika kita sudah mengerti hikmahnya, kita ambil ya kita lakukan apa yang terbaik. Tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Esau menyadari kesalahannya dan dia mulai merenungkan dan mengambil sebuah tindakan. Pada saat itu sah-sah saja ya, masih mengambil pasangan yang lain. Nah dari sini pelajarannya yang utama adalah mengerti itu penting. Dengan kita mengerti, kita akan menyadari siapa kita, di mana kita, dan apa yang harus kita lakukan. Esau sadar kesalahannya, kemudian dia pun memperbaikinya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan Esau selanjutnya. Dan tentunya memang tidak terlalu banyak, tetapi ada banyak kisah yang kita bisa lihat, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang terus Tuhan kerjakan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Adakah kesadaran-kesadaran di dalam diri kita? Kita kadang perlu introspeksi di dalam diri. Kenapa orang memperlakukan saya demikian?
Kenapa orang begini kepada saya? Nah, tahukah kita? Kadang kita perlu introspeksi dalam diri. Tidak selalu ya orang lain itu salah. Cara pandang kita itu juga penting. Andai saya benar, belum tentu orang lain juga salah. Atau sebaliknya. Ini penting. Mari kita sadari apa yang terjadi dalam diri kita. Dan kurangi, hindari rasa curiga. Ya, menilai bahwa kita itu selalu benar. Dan orang lain itu yang salah. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar. Esau pada akhirnya menyadari akan kesalahannya. Dan kami bersyukur pelajaran ini penting bagi kami juga untuk kami belajar introspeksi di dalam diri, menyadari akan kesalahan, sehingga hidup kami juga menjadi lebih baik. Kadang kami pasangan suami istri, kami ribut, kami merasa diri kami paling benar. Oh Tuhan, tolong ampuni kami. Anak orang tua seringkali merasa benar, tolong ampuni kami. Ingat-ingatkan kami terus ya Tuhan, ketika perasaan selalu benar, itu ada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar, untuk kami belajar introspeksi di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk konflik-konflik di tengah keluarga, tengah persaudaraan yang ada. Kiranya Tuhan juga memulihkan dan memberkatinya. Ini doa seru kami. Kami mohonkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melakukan yang terbaik. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.